Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Novia Kusuma Asri akan melakukan eksperimen sederhana yang berjudul memanaskan air dalam gelas plastik. Yuk simak bersama prosesnya. Untuk langkah yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu gelas, air, lilin, dan korek. Selanjutnya, nyalakan lilin dengan korek api. Lalu, ambillah gelas plastik dan letakkan di atas api yang sudah menyala. Hasilnya, gelas plastik meleleh dan terbakar. Selanjutnya, ambil gelas plastik yang sudah berisi air, lalu letakkan di atas api. Dan amati hasilnya ya. Dan hasilnya, gelas plastik berisi air tersebut tidak meleleh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Begini konsep sainsnya. Pada saat kita memanaskan langsung gelas berisi air mineral, kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun, bukannya gelas meleleh karena panas yang ditimbulkan, justru air yang ada malah menjadi panas. Hal ini terjadi karena dalam kasus gelas plastik kosong, panas yang diberikan akan langsung meleleh jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Namun, ketika gelas diisi air, kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan terlebih dahulu ke arah permukaan gelas ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Eksperimen merica penakut. Alat dan bahan yang digunakan seperti yang ada di video. Langkah pertama, membuka dan menggunting merica bubuk. Lalu menuangkan kepada wadah yang sudah disiapkan yang diisi dengan air. Selanjutnya, siapkan cotton bud, lalu celupkan ke dalam sabun yang sudah disiapkan. Setelah itu, celupkan cotton bud ke dalam merica yang sudah dituang di air. Perubahan yang terjadi dapat dilihat seperti ada di video. Perubahan yang kita lihat yaitu merica akan menjauh ketika terkena cairan sabun. Nah, yang itu dimaksud dengan merica penakut. Eksperimen kapal bertenaga sabun. Berikut alat dan bahannya. Lalu, tuangkan air ke dalam nampan. Selanjutnya, celupkan jari ke dalam wadah yang berisi sabun. Lalu, masukkan kapal ke dalam nampan, kemudian celupkan tangan yang sudah dilumuri sabun. Setelah jari yang sudah dilumuri sabun dicelupkan ke dalam nampan, dapat kita amati jika perahu tersebut bergerak menjauh. Eksperimen mengambil koin dalam air tanpa basah menggunakan lilin. Alat dan bahan yang digunakan koin, piring berisi air, gelas transparan, lilin, dan korek api. Setelah alat dan bahan
disiapkan semua, selanjutnya yaitu menyalakan lilin menggunakan korek api. Kemudian tutup lilin yang menyala dengan gelas transparan secara perlahan. Kemudian air akan masuk ke dalam gelas transparan dan api akan mati. Saat lilin menyala, ia membakar oksigen di dalam gelas dan menghasilkan karbon dioksida serta uap air. Ketika lilin padam, suhu di dalam gelas menurun dengan cepat, menyebabkan tekanan di dalam gelas menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar gelas. Tekanan udara luar yang lebih tinggi mendorong air naik ke dalam gelas, sehingga memungkinkan koin dapat diambil tanpa tangan menjadi basah. Eksperimen balon anti api. Alat dan bahan sudah seperti yang ada di video ya. Langkah pertama, kita masukkan air menggunakan corong ke dalam balon. Langkah selanjutnya, kita tiup balon lalu kita ikat. Kemudian kita hidupkan lilin menggunakan korek api. Kemudian kita amati balon yang sudah terisi air tadi, jika ditaruh di atas api akan meledak atau tidak. Itu untuk percobaan yang pertama. Dan ternyata tidak meledak. Kemudian untuk percobaan yang kedua, balon yang tidak terisi air kita tiup dan kita taruh di atas api juga. Kemudian reaksi yang terjadi adalah balon meletus. Duar. Alat dan bahan yang pertama yaitu 2-3 meter kabel atau kawat tembaga, batu baterai, dan paperclip. Lilitkan kawat tembaga pada paku, buatlah lilitan tersebut dengan kuat tetapi berjauhan dan antara lilitan tidak boleh bersentuhan. Usahakan sisa kawat yang tidak terlilit masih cukup panjang. Hubungkan kedua ujung sisi kawat yang tidak terlilit ke kutub-kutub baterai. Setelah rangkaian siap, dekatkan paku yang telah terlilit tersebut ke beberapa klip kertas. Amatilah apa yang terjadi pada klip kertas tersebut.